Di era notifikasi nggak ada habisnya ini. Anehnya makin banyak orang justru merasa sendirian. Timeline rame, grup chat aktif, tapi hati kok kayak mode airplane. Di titik inilah muncul satu fenomena yang sering ditertawakan, diremehkan, bahkan dijadikan meme waifu. Haluan kok ke karakter 2D, kata netizen. Padahal, kalau kita mau jujur dikit, dunia nyata juga sering gak ramah buat orang-orang yang rapuh. Salah ngomong dikit dibilang cringe, salah ekspresi dikira aneh, terlalu jujur malah dicap lemah. Akhirnya, sebagian orang memilih relasi yang aman, relasi yang gak menghakimi, gak menuntut, dan gak bisa ninggalin. Waifu bukan sekadar pelarian romantis, tapi cermin dari zaman yang kelelahan secara emosional. Ini bukan cerita soal kurang bersosialisasi, tapi soal alienasi, insekuritas, trauma, dan kepercayaan diri yang pelen-pelen terkikis. Jadi sebelum kita menertawakan pilihan mereka, mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah, apa yang salah dengan dunia nyata kita? Di ruang sosial modern, ada satu aturan tak tertulis yang diam-diam disepakati bersama. Jangan kelihatan lemah, entah itu di tongkrongan, kantor, kampus, atau bahkan di kolom komentar. Kita seolah dituntut selalu tampil baik-baik saja. Capek, jangan kelihatan. Insecure, simpan sendiri. Overthinking, kurang iman, kurang healing, kurang kopi. Dunia seperti berkata, silakan eksis, asal jangan merepotkan. Media sosial memperparah semuanya. Ruang ini bukan lagi tempat berbagi hidup, tapi panggung performatif. Kita nggak cuma hidup, kita memperagakan hidup. Harus terlihat percaya diri, produktif, bahagia, dan kalau bisa glowing dari lahir. Kalau nggak sesuai standar, siap-siap merasa kurang. Disinilah normalitas berubah jadi tirani halus. Yang rapuh bukan dianggap manusia, tapi error sistem dalam perspektif humaniora. Ini bukan soal mental lemah atau kurang usaha. Ini soal struktur sosial yang miskin empati. Karl Marx pernah bicara tentang alienasi, manusia terasing dari pekerjaannya, dari sesamanya, bahkan dari dirinya sendiri. Hari ini, alienasi itu menjelma dalam bentuk relasi sosial yang dingin dan kompetitif. Kita bukan lagi bertanya, kamu kenapa? Tapi kamu ngapain aja sampai bisa kayak gitu? Kepercayaan diri kini bukan lagi proses batin, tapi tuntutan sosial. Seolah self-confidence itu fitur bawaan, bukan hasil perjalanan penuh luka. Padahal banyak orang membawa trauma, pengalaman ditolak, diejek, atau dibanding-bandingkan sejak lama. Tapi ruang sosial modern jarang peduli pada cerita di balik layar. Yang dinilai hanya hasil akhirnya, menarik atau tidak, asik atau enggak, normal atau aneh. Byung-Chul Han menyebut ini sebagai masyarakat performa, di mana individu terus memaksa diri tampil optimal. Ironisnya, kita tidak lagi ditekan oleh orang lain, tapi oleh standar yang kita internalisasi sendiri. Kita jadi bos yang paling kejam bagi diri kita sendiri. Lelah, salah sendiri, nggak pede, kurang upgrade diri. Dunia tidak marah, tapi juga tidak peduli. Dan ketidakpedulian seringkali lebih menyakitkan daripada penolakan. Terang-terangan, bagi individu yang rapuh secara emosional, ruang sosial seperti ini terasa tidak aman. Salah bicara sedikit bisa jadi bahan tertawaan. Salah berekspresi dianggap drama. Akhirnya, banyak orang memilih diam, menarik diri, atau membangun tembok emosional. Bukan karena antisosial, tapi karena takut dilukai lagi. Dunia terlalu cepat menilai, terlalu lambat memahami. Di titik ini, keterasingan bukan pilihan sadar, tapi mekanisme bertahan hidup. Ketika empati menjadi barang langka, yang rapuh belajar menyembunyikan dirinya. Mereka tidak ingin dikasihani, apalagi dihakimi. Mereka hanya ingin diterima tanpa harus berpura-pura kuat. Tapi sayangnya, dunia modern jarang memberi ruang untuk itu. Jadi jangan heran kalau sebagian orang akhirnya mencari kehangatan di tempat lain, bukan karena dunia virtual lebih indah, tapi karena dunia nyata terlalu keras untuk mereka yang sedang berusaha bertahan. Kalau Karl Marx hidup di zaman sekarang, kemungkinan besar dia bukan cuma nulis Das Kapital, tapi juga nge-tweet panjang soal LinkedIn, dating apps, dan budaya sibuk tapi sepi. Dulu, Marx bicara tentang alienasi buruh di pabrik pekerja, terpisah dari hasil kerjanya, dari prosesnya, dari sesama buruh, dan akhirnya dari dirinya sendiri. Sekarang, pabriknya pindah bentuk. Mesin uap diganti algoritma, mandor diganti engagement rate, dan jam kerja diganti notifikasi yang gak kenal waktu. Alienasi modern gak lagi melulu soal kerja fisik, tapi soal relasi dan identitas. Kita bukan cuma menjual tenaga, tapi juga citra diri, senyum, kepribadian, bahkan kesedihan ikut dikurasi. Di media sosial, kita memproduksi versi diri yang layak konsumsi. Yang lain jadi audiens, bukan sesama manusia. Ironisnya, makin sering terhubung, makin jarang banner-banner berelasi,
Dalam logika Marx, alienasi terjadi ketika manusia kehilangan kendali atas apa yang ia ciptakan. Hari ini, kita menciptakan identitas digital, tapi identitas itu balik mengontrol kita. Kita mulai bertanya, aku siapa sih? Tanpa validasi. Self-worth pelan-pelan bergantung pada likes, views, dan respons orang lain. Diri kita berubah dari subjek menjadi objek penilaian. Kita menonton diri sendiri, sambil berharap penonton lain ikut bertepuk tangan. Masalahnya, ruang sosial modern miskin empati. Ia cepat merespons, tapi dangkal memahami. Curhat dijawab dengan emoji, luka dibalas template motivasi. Simek. Ya jadi kalimat sakti yang sering berarti, aku nggak punya energi buat benar-benar dengar. Bagi individu yang rapuh secara emosional, situasi ini bikin rasa terasing makin dalam. Mereka hadir tapi tidak benar-benar dilihat, didengar tapi tidak dipahami. Alienasi ini juga menjalar ke relasi personal. Hubungan antar manusia makin transaksional. Apa untungnya buat aku? Apa value kamu? Seberapa worth diperjuangkan? Kalau tidak memenuhi ekspektasi, tinggal swipe. Kalau ribet dikit, tinggal ghosting. Relasi bukan lagi ruang bertumbuh, tapi ruang seleksi. Yang rapuh sering gugur di tahap awal, bukan karena tidak layak dicintai, tapi karena dianggap terlalu berat. Yang paling tragis, alienasi akhirnya menggerogoti relasi dengan diri sendiri. Kita mulai asing dengan emosi kita. Sedih dianggap lemah, takut dianggap gagal, ragu dianggap kurang mental baja. Emosi negatif bukan dipahami, tapi disensor. Lama-lama, kita lupa cara jujur pada diri sendiri. Kita hidup dalam mode autopilot, sambil bertanya diam-diam, ini hidupku atau cuma rutinitas yang aku jalani? Di dunia seperti ini, keterasingan bukan tanda kegagalan personal, tapi gejala sosial. Dunia yang minim empati menciptakan manusia-manusia yang sibuk menyesuaikan diri, tapi kehilangan koneksi. Jadi ketika seseorang memilih menarik diri dari relasi nyata, itu bukan selalu bentuk kemalasan sosial. Bisa jadi, itu respons paling rasional dari dunia yang terlalu dingin untuk kejujuran emosional. Alienasi hari ini bukan karena kita kurang bergaul, tapi karena terlalu lama hidup dalam sistem yang lupa caranya menjadi manusia. Byung-Chul Han pernah bilang, kita hidup di era achievement society, masyarakat pencapaian. Di sini, nilai manusia diukur dari seberapa produktif, menarik dan berhasil ia tampil. Masalahnya, logika ini nggak berhenti di kantor atau CV. Ia nyusup pelan-pelan ke wilayah paling personal, cinta dan relasi. Hubungan bukan lagi ruang aman, tapi proyek berkelanjutan. Ada target, ada evaluasi, ada KPI meski nggak pernah ditulis tapi selalu terasa. Coba perhatikan relasi modern, penuh dengan tuntutan halus. Harus dewasa, harus komunikatif, harus healing dulu sebelum pacaran. Padahal healing nia nggak kelar-kelar. Kalau capek sedikit, dianggap kurang usaha. Kalau sedih terlalu lama, dibilang energi negatif. Disinilah muncul fenomena toxic positivity. Kewajiban untuk selalu kuat, selalu bahagia, selalu versi terbaik. Sedih boleh, tapi jangan kelamaan. Rapuh boleh, tapi jangan merepotkan. Dalam analisis Han, masyarakat performatif tidak lagi menindas lewat larangan, tapi lewat dorongan. Kita tidak dipaksa, tapi dibebaskan untuk terus memperbaiki diri. Ironisnya, kebebasan ini melelahkan. Dalam relasi, cinta berubah dari pengalaman afektif menjadi proyek pengembangan diri. Pasangan bukan lagi tempat pulang, tapi cermin evaluasi. Kita mencintai sambil takut gagal, takut tidak cukup, takut tidak layak dipertahankan bagi individu yang membawa luka, insekuritas, atau trauma. Relasi semacam ini terasa seperti ujian tanpa kisi-kisi. Salah dikit bisa dianggap red flag. Kurang percaya diri dibilang belum siap mencintai. Akhirnya, cinta bukan lagi soal kedekatan emosional, tapi soal performa psikologis. Yang rapuh pelan-pelan tersisih, bukan karena tidak ingin mencintai, tapi karena dunia cinta modern terlalu kompetitif. Di titik inilah waifu muncul, bukan sebagai syulan absurd, tapi sebagai antitesis dari relasi performatif. Waifu tidak menuntut pencapaian emosional, tidak ada evaluasi, tidak ada ekspektasi harus selalu kuat. Kamu boleh lelah, boleh canggung, boleh diam. Tidak ada tuntutan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Cukup hadir, itu sudah cukup. Dan bagi banyak orang, itu terasa seperti kemewahan. Waifu juga bebas dari toxic positivity. Tidak ada nasihat klise seperti kamu harus lebih percaya diri, atau semua orang juga capek kok. Tidak ada perbandingan dengan orang lain. Relasi ini memang sepihak, tapi justru disitulah rasa amannya. Tidak ada risiko ditinggalkan karena gagal memenuhi standar. Tidak ada rasa bersalah karena tidak berkembang sesuai ekspektasi. Tentu,
Ini bukan soal memuja waifu sebagai solusi ideal. Secara filosofis, ini adalah kritik sunyi terhadap dunia relasi yang terlalu keras. Category cinta berubah jadi proyek. Sebagian orang memilih relasi yang tidak menilai, bukan karena mereka anti manusia, tapi karena mereka lelah dinilai terus-menerus. Waifu menjadi ruang istirahat emosional di tengah masyarakat yang selalu menyuruh kita jadi lebih. Dan mungkin pertanyaan pentingnya bukan kenapa mereka memilih waifu, tapi kenapa cinta di dunia nyata terasa begitu melelahkan. Tidak semua orang masuk ke dunia relasi dengan modal yang sama. Ada yang datang dengan kepercayaan diri tinggi, ada juga yang datang sambil membawa koper luka. Isinya penolakan, perundungan, dan pengalaman cinta yang gagal total. Bedanya, koper luka ini jarang kelihatan dari luar. Di dalam kepala, isinya berisik. Di luar, orangnya kelihatan biasa aja. Dunia lalu berkata, "Lah, kamu kan fine-fine aja." Padahal yang fine cuma penampilannya. Luka masa lalu punya cara licik untuk bertahan. Ia tidak selalu muncul sebagai trauma besar, tapi sebagai bisikan kecil. Nanti juga ditolak. Kamu nggak cukup menarik. Jangan terlalu berharap pengalaman ditertawakan, dibandingkan, atau ditinggalkan membentuk ketakutan baru. Bukan takut sendirian, tapi takut mencoba dan gagal lagi. Dan jujur saja, gagal dalam relasi itu rasanya bukan cuma sakit hati, tapi juga krisis identitas. Rasanya seperti dikasih nilai jelek, tapi rapornya soal harga diri. Dalam perspektif humaniora, ini bukan soal mental lemah, ini soal ingatan emosional. Tubuh dan pikiran belajar dari pengalaman. Kalau berkali-kali disakiti, wajar kalau sistem pertahanan dinaikkan. Masalahnya, ruang sosial modern jarang menghargai proses penyembuhan. Orang diharapkan cepat move on, cepat dewasa, cepat normal lagi, padahal luka tidak punya tombol skip. Disinilah kepercayaan diri mulai runtuh pelan-pelan. Bukan karena seseorang malas berusaha, tapi karena setiap usaha terasa berisiko, setiap interaksi mengandung kemungkinan penolakan, setiap pendekatan bisa berakhir pada rasa malu. Bagi individu yang rapuh secara emosional, dunia relasi terasa seperti medan ranjau. Satu langkah salah, boom, balik ke titik nol. Jadi bukan heran kalau sebagian orang memilih mundur sebelum benar-benar mulai. Waifu, dalam konteks ini, hadir sebagai ruang aman psikologis. Relasi tanpa risiko ditolak, tanpa kemungkinan dipermalukan, tanpa trauma baru. Tidak ada ekspektasi performa sosial, tidak perlu menjadi lucu, percaya diri, atau menarik versi dunia nyata. Kamu tidak harus menjual diri, kamu cukup menjadi diri sendiri, bahkan versi diri yang canggung dan belum selesai. Di sini, waifu berfungsi seperti selimut emosional, bukan menyembuhkan luka, tapi memberi rasa hangat sementara. Dan bagi mereka yang sudah lama kedinginan, itu berarti banyak. Relasi ini memberi ilusi kontrol yang menenangkan. Tidak ada kejutan, tidak ada konflik, tidak ada evaluasi, aman, stabil, dan bisa diprediksi. Sesuatu yang jarang ditemukan dalam relasi nyata yang penuh ketidakpastian. Tentu saja, ini bukan solusi final, tapi secara filosofis, waifu adalah cermin dari kegagalan ruang sosial dalam merawat individu yang terluka. Ketika dunia nyata tidak memberi cukup empati, orang mencari alternatif yang tidak menyakiti. Jadi sebelum kita menghakimi pilihan mereka, mungkin kita perlu bertanya, siapa sebenarnya yang gagal di sini? Individu yang mencari rasa aman, atau dunia yang terlalu sering melukai lalu menyuruh orang kuat sendiri? Di dunia yang serba cepat menilai ini, ada satu hal yang makin langka. Kehadiran tanpa syarat. Bukan kehadiran yang nanya, kamu sudah berkembang sejauh apa? Tapi yang simple, aku di sini. Dan justru karena kelangkaan itulah, relasi sepihak seperti waifu terasa begitu menenangkan, stabil, konsisten, dan ini penting. Tidak ribet, tidak ada debat, tidak ada silent treatment, tidak ada drama. Kita perlu bicara yang bikin jantung deg-degan sejak pagi. Relasi sepihak sering dianggap sekadar fantasi kosong. Halu, katanya. Tapi dalam kacamata humaniora, ia lebih masuk akal. Jika dibaca sebagai mekanisme coping, ketika dunia sosial penuh ketidakpastian, manusia cenderung mencari pola yang bisa dikendalikan. Waifu menawarkan relasi yang bisa diprediksi, selalu hadir, tidak berubah, dan tidak meninggalkan. Bagi individu yang hidup dengan kecemasan, ini bukan ilusi murahan. Ini rasa aman yang konkret. Yang membuat relasi ini terasa nyaman adalah absennya penghakiman. Tidak ada penilaian moral, sosial, atau estetika. Tidak ada tuntutan untuk jadi lebih baik dulu. Kamu tidak perlu memperbaiki diri sebelum layak ditemani. Dalam dunia nyata, relasi sering datang dengan prasyarat tak tertulis. Harus stabil, harus lucu, harus percaya diri. Di relasi sepihak, eksistensi saja sudah cukup. Dan bagi mereka yang sering merasa tidak cukup, ini pengalaman yang jarang didapat.
relasi ini juga tidak menuntut perubahan. Dunia modern terobsesi dengan self-improvement. Semua harus berkembang. Semua harus upgrade. Capek. Ya iyalah. Waifu hadir sebagai antitesis dari tekanan itu. Kamu boleh stagnan, boleh belum tahu mau kemana, boleh jadi versi diri yang belum rapi. Tidak ada deadline untuk menjadi manusia ideal. Secara psikologis, ini memberi ruang bernapas bagi individu yang kelelahan oleh tuntutan. Menariknya, stabilitas relasi sepihak ini juga menciptakan ilusi kedekatan yang konsisten. Tidak ada konflik yang mengancam keberlangsungan relasi. Tidak ada ketakutan ditinggal karena salah ucap atau salah sikap. Dalam konteks coping, ini membantu meredakan kecemasan sosial dan memberi rasa kontrol atas pengalaman emosional. Seperti safe mode dalam game, bukan buat menang, tapi buat bertahan hidup. Tentu, ini bukan tanpa risiko. Jika dijadikan satu-satunya sumber kelekatan, relasi sepihak bisa memperdalam isolasi, tapi penting untuk dipahami. Kebanyakan orang tidak masuk ke dunia ini untuk kabur dari realitas lamanya. Banyak yang hanya butuh jeda, tempat netral untuk memulihkan diri sebelum kembali berhadapan dengan dunia yang kompleks dan seringkali kejam. Jadi, alih-alih mengejek relasi sepihak sebagai delusi, mungkin kita perlu melihatnya sebagai respons rasional terhadap dunia yang kekurangan empati. Waifu bukan pengganti relasi manusia, tapi penanda bahwa banyak orang sedang kelelahan secara emosional. Ia adalah sinyal sosial bahwa stabilitas, penerimaan, dan kehadiran tanpa syarat kini terasa begitu langka, sampai-sampai orang harus mencarinya di ruang imajinasi. Setiap mekanisme bertahan hidup punya masa berlaku. Payung itu berguna saat hujan, tapi jadi aneh kalau dipakai di dalam rumah. Begitu juga dengan waifu. Di satu sisi, ia bisa menjadi penopang emosional. Di sisi lain, ia berpotensi berubah menjadi tembok isolasi. Masalahnya, batas antara aku sedang memulihkan diri dan aku menghindari realitas seringkali kabur. Kadang kita sendiri nggak sadar sudah bergeser terlalu jauh. Tahu-tahu dunia nyata terasa asing dan keluar kamar. Jadi misi berat kayak boss fight. Sebagai strategi bertahan, waifu memberi jeda. Ia menurunkan intensitas kecemasan, memberi rasa diterima, dan membantu individu yang rapuh menata ulang kepercayaan diri. Dalam fase ini, relasi sepihak berfungsi seperti penyangga, bukan pengganti hidup, tapi bantalan agar tidak jatuh terlalu keras. Secara psikologis, ini wajar. Manusia butuh zona aman untuk memproses luka sebelum berani membuka diri lagi. Masalah muncul ketika zona aman berubah jadi zona permanen, ketika semua relasi nyata terasa mengancam, dan satu-satunya ruang nyaman hanya dunia imajinasi. Disitulah waifu mulai berfungsi sebagai penghindaran, bukan lagi tempat istirahat, tapi tempat bersembunyi. Dunia luar dianggap terlalu berisik, terlalu menuntut, terlalu menyakitkan. Dan pelan-pelan, kemampuan untuk berelasi nyata ikut tumpul, bukan karena hilang, tapi karena tidak pernah dilatih. Secara filosofis, ini menyentuh persoalan eksistensial. Manusia butuh relasi yang melibatkan risiko. Kedekatan sejati selalu mengandung kemungkinan luka. Tanpa risiko, tidak ada pertumbuhan. Waifu menawarkan relasi tanpa risiko, dan itu sekaligus kekuatannya dan kelemahannya. Ia menguatkan dengan cara menenangkan, tapi juga bisa melemahkan dengan cara menutup diri dari ketidakpastian yang justru membentuk kedewasaan emosional. Tanda waifu masih berfungsi sebagai penguat diri adalah ketika ia tidak menggantikan dunia, melainkan membantu individu kembali menghadapinya. Ketika rasa aman yang didapat justru membuat seseorang lebih berani mencoba interaksi kecil di dunia nyata, menyapa, hadir, atau sekadar tidak lari. Sebaliknya, waifu menjadi tembok isolasi ketika ia dijadikan alasan untuk tidak pernah mencoba. Lagi, ketika ketakutan dirasionalisasi sebagai pilihan hidup final, ngapain capek-capek? Di sini kan aman. Di titik ini, yang berbahaya bukan waifunya, tapi ketakutan yang membeku. Ketika luka tidak lagi diproses, hanya disembunyikan. Ketika kenyamanan dijadikan ideologi. Dunia nyata memang tidak selalu ramah, tapi menutup diri sepenuhnya juga bukan solusi jangka panjang. Manusia bukan makhluk soliter. Kita dibentuk oleh gesekan, oleh konflik, oleh kehadiran yang tidak selalu sempurna. Jadi pertanyaannya bukan waifu itu baik atau buruk, tapi ia sedang berfungsi sebagai apa dalam hidup seseorang. Sebagai penyangga sementara, ia bisa menyelamatkan. Sebagai pengganti permanen, ia bisa membatasi. Dan memahami perbedaan ini butuh empati, bukan penghakiman. Karena seringkali, yang terjebak di balik tembok isolasi bukan tidak mau keluar, mereka hanya lupa caranya. Masyarakat punya hobi aneh,
mengatur cara orang lain merasa. Mau sedih dibilang drama, mau sendiri dibilang antisosial, mau bahagia sendiri dibilang aneh. Dan ketika seseorang memilih bentuk kelekatan yang tidak normal, seperti waifu, reaksinya sering langsung satu suara. Ejekan, kata-kata seperti halu, nggak napak tanah, gagal sosialisasi dilontarkan seolah itu kritik objektif. Padahal seringnya cuma ketidaknyamanan kolektif yang disamarkan jadi moralitas dalam kacamata humaniora. Ini bukan sekadar candaan. Ini yang Pierre Bourdieu sebut sebagai kekerasan simbolik. Kekerasan yang tidak memukul tubuh, tapi melukai martabat. Ia bekerja lewat bahasa, stigma, dan norma sosial yang dianggap wajar. Tidak ada pemaksaan fisik, tapi ada tekanan untuk merasa salah. Dan yang paling licik, korbannya sering ikut menyalahkan diri sendiri. Stigma terhadap pilihan emosional tertentu lahir dari logika normalitas. Masyarakat menentukan cara yang benar untuk mencintai, berelasi, dan menyembuhkan diri. Di luar itu dianggap menyimpang. Masalahnya, standar ini dibuat tanpa empati terhadap pengalaman hidup yang beragam. Luka masa lalu, trauma, dan insekuritas tidak masuk hitungan. Yang dilihat hanya hasil akhirnya. Kamu sesuai norma atau tidak. Ketika individu yang rapuh menerima stigma, alienasi mereka justru makin dalam. Mereka tidak hanya terasing dari relasi, tapi juga dari ruang sosial yang seharusnya melindungi. Dunia menjadi tempat yang tidak aman untuk jujur. Akhirnya, banyak orang memilih diam, bersembunyi, atau mencari komunitas yang soma-soma terpinggirkan. Bukan karena ingin eksklusif, tapi karena di luar sana terlalu banyak penghakiman gratis. Ironisnya, stigma sering dibungkus sebagai kepedulian. Kami cuma mau kamu normal, padahal normalitas bukan obat universal. Apa yang menyelamatkan? Satu, orang bisa melukai yang lain dengan mempermalukan pilihan emosional. Masyarakat tidak menyembuhkan siapapun, ia hanya mempersempit ruang hidup bagi yang sudah kesulitan bernapas. Dalam konteks waifu, ejekan publik justru memperkuat ketergantungan. Semakin dunia nyata terasa kejam, semakin dunia alternatif terasa aman. Ini paradoks sosial. Stigma yang dimaksudkan untuk menyadarkan malah mengokohkan isolasi. Individu yang distigma belajar satu hal penting di sini: aku tidak diterima. Dan ketika penerimaan tidak tersedia, orang akan menciptakan ruangnya sendiri. Secara filosofis, pertanyaannya bukan apakah pilihan emosional itu ideal, tapi apakah respons kita manusiawi. Kekerasan simbolik tidak pernah menyelesaikan masalah alienasi. Ia hanya memperpanjangnya. Jika masyarakat benar-benar peduli pada kesehatan relasi, langkah pertama bukan menghakimi, tapi mendengar. Karena seringkali, di balik pilihan yang dianggap aneh, ada cerita panjang tentang luka yang tidak pernah diberi ruang untuk sembuh. Di akhir semua pembahasan ini, pertanyaan paling klise, tapi paling jujur akhirnya muncul. Solusinya apa? Jawaban populer biasanya simpel, bahkan terlalu simpel. Kembali ke dunia nyata. Seolah-olah dunia nyata itu netral, ramah, dan selalu siap menerima siapapun dengan tangan terbuka. Padahal, dari bab 1 sampai 7, kita sudah lihat satu pola yang konsisten. Dunia nyata seringkali keras, menuntut, dan miskin empati. Jadi mungkin masalahnya bukan orang-orang yang lari, tapi dunia yang bikin mereka ingin lari. Refleksi humaniora mengajak kita menggeser fokus. Bukan lagi bertanya kenapa mereka memilih waifu, tapi apa yang hilang dari ruang sosial kita sampai pilihan itu terasa masuk akal. Karena manusia pada dasarnya tidak alergi pada realitas. Yang dihindari adalah rasa sakit yang berulang tanpa pemahaman. Kalau dunia nyata hanya menawarkan penilaian, kompetisi, dan tuntutan performa, wajar kalau sebagian orang memilih ruang yang lebih jinak. Menciptakan dunia yang lebih manusiawi berarti mengakui satu hal penting: kerapuhan bukan cacat karakter. Rapuh bukan berarti lemah, tapi sedang memproses. Sedih bukan kegagalan, tapi respons. Takut bukan tanda tidak dewasa, tapi bekas dari pengalaman hidup. Dunia yang empatik tidak buru-buru menyuruh orang kuat, tapi bertanya, apa yang kamu butuhkan? Keamanan emosional juga perlu dipikirkan sebagai nilai sosial, bukan urusan pribadi semata. Relasi yang aman bukan relasi tanpa konflik, tapi relasi yang memberi ruang salah tanpa langsung menghakimi. Dunia nyata yang manusiawi adalah dunia yang tidak menuntut semua orang siap setiap saat. Kadang, kita datang ke relasi bukan untuk memberi, tapi untuk dipahami. Dan itu sah. Dari perspektif ini, waifu tidak perlu dilihat sebagai musuh realitas, tapi sebagai alarm sosial. Ia menandakan ada kebutuhan afektif yang tidak terpenuhi. Menertawakannya hanya akan membuat alarm itu semakin nyaring. Mendengarkannya, sebaliknya, membuka kemungkinan perbaikan. Bukan dengan mengglorifikasi pelarian, tapi dengan membenahi ruang pulang.
Humaniora selalu mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk relasional. Kita dibentuk oleh cara kita diperlakukan. Jika dunia terus meminta keberanian tanpa menyediakan keamanan, maka hanya yang paling kebal yang bertahan. Yang lain akan tersingkir, diam-diam, sambil mencari kehangatan di tempat yang tidak menghakimi. Jadi mungkin tugas kita bukan menarik orang kembali ke dunia nyata, tapi membuat dunia nyata layak untuk kembali. Dunia yang tidak menertawakan luka, tidak mempermalukan pilihan emosional, dan tidak memaksa semua orang tampil sempurna. Dunia yang cukup sabar untuk menunggu, cukup hangat untuk menerima, dan cukup manusiawi untuk mengakui. Tidak semua orang kuat hari ini, dan itu tidak apa-apa. Pembahasan ini menelusuri fenomena waifu bukan sebagai halu massal, tapi sebagai gejala sosial. Dunia modern yang performatif, minim empati dan penuh standar, membuat banyak individu rapuh merasa terasing. Alienasi ala Marx bergeser dari ruang kerja karena relasi dan identitas. Byung-Chul Han menunjukkan bagaimana cinta berubah jadi proyek penuh evaluasi. Di tengah luka, trauma, dan ketakutan ditolak, waifu hadir sebagai relasi aman, tanpa tuntutan, tanpa penghakiman, yang berfungsi sebagai mekanisme coping, bukan sekadar fantasi. Channel ini bukan buat ngajarin kamu cara hidup benar, tapi buat ngajak mikir bareng soal kenapa hidup kadang terasa salah. Terus, di sini kita ngobrolin filsafat, budaya, dan fenomena sehari-hari dengan bahasa manusia, bukan bahasa dosen killer. Kalau kamu pernah capek dinilai, channel ini mungkin tempat istirahat, bukan healing instan, tapi waras pelan-pelan. Masalahnya bukan orang yang lari dari dunia nyata, tapi dunia yang sering gagal jadi ruang aman. Daripada nyuruh semua orang kuat, mungkin sudah saatnya kita bikin dunia yang lebih empatik. Karena jujur saja, tidak semua orang butuh motivasi. Sebagian cuma butuh dimengerti. Dan iya, itu lebih susah dari bilang semangat ya, sayangnya.